kita akan menuju ke partai yang kabarnya lagi dekat sama Pak Anies ya. Ini Anda merasa bridging. Ya, bridging. Jadi Bang Willy, bener nggak nih kata Torik dan kawan-kawan di Detik nih, katanya makin paten nih, makin deket nih sama Mas Anies nih sekarang. Makin lancap katanya kan. Dan seberapa setuju atau tidak setuju dengan komentar Kang Sobari tadi? Silahkan Mas Willy. Mas Willy. Kalau Kang Sobari kan sama Toto itu ekstremitasnya ya langit dan bumi, utara dan selatan ya. Satu sangat kalkulatif, matematis, yang satu sangat metafisik. Nggak ada metafisik, Bung. Fenomenologis. Kandani ngono ra gelem mau katanya wes jedak, mau piye to? Antropologi. Cara berpikir antropologi tidak metafisik. Ya. Gini, maksud saya lebih tertarik Kak Ihsan tadi. Ada beberapa catatan. Satu, suka nggak suka, senang nggak senang, kita hidup dalam rejimnya Yunarto Wijaya, Burhanuddin Muhtadi. Itu apa? Rejim elektabilitas. Kalau apa yang dikatakan Kang Sobari ini kan karena Kang Sobari ilmunya antropolog, ilmunya bukan sosiologi politik, bukan. Itu maka kemudian melihat relasi sosial politik yang berkembang, dia memetain relasi itu berdasarkan ideologi. Gitu. Padahal ideologi itu berubah seiring dengan jatuhnya Uni Soviet dan tembok Berlin. The end of ideology. Ideologi tidak menjadi variabel yang begitu mengikat. Kalau kita lihat beberapa negara, ya itu ada orang baru, ada partai baru bisa menang. Jadi dia melahirkan bukan fanatisme tapi histeria massal. Itu yang pertama. Jadi relasi sosiologisnya benar-benar bergeser. Nah, Nasdem melihat sejauh ini semua masih terbuka ya, siapa saja, karena toh konvensi yang sejauh ini direncanakan masih maju mundur cantik lah. Artinya kan syarat kita tidak mau tentu belajar pada pengalaman. Kita nggak mau pengalaman Mas Anto misalnya, pemenang konvensinya ada tapi kita tidak jadi berangkat. Maka kemudian keputusan, ini belajar. Ini kan saya ngomongnya terbuka bukan di belakang. Ini kan ada senior saya Mas Anto, ini kan senior saya di kampus. Iya. Apa yang kita inginkan itu pertama blok politiknya belum terbangun. Nah, maka kemudian kita akan putuskan jadi atau tidak konvensi itu bulan Juni nanti dalam Rakernas. Karena apa, ini sudah berjalan 2 tahun sejak Kongres, tapi progresnya ya ketemu sama Golkar, begitu ketemu sama yang lain belum cocok gitu. Nah, problem untuk blok politiknya belum terbangun. Nah, siapa figurnya? Figurnya ya tergantung Toto ini. Siapa yang kemudian elektabilitasnya paling moncer. Itu suka nggak suka, senang nggak senang, sebagai partai tengah, Nasdem sangat rasional. Nasdem itu partai wong waras, partai yang sangat rasional, tidak, ya kalau prinsipnya tadi apa yang dibilang oleh Kak Ican, sedari awal kita ingin ada reformasi dalam proses kandidasi. Kita dari awal mengusulkan ada revisi undang-undang pemilu, tapi tidak terjadi. Karena apa? Karena problem di kita adalah bottleneck dalam proses kandidasi. Itu harus kita akui, sehingga bukan stigma ya, tapi fakta bahwasanya lu lagi atau proses demokratisasi dalam kandidasi itu tidak terjadi. Ya, kita sekarang sangat diskriminatif, bukan diskriminatif, sangat terbatas dalam proses kandidasi. Ya hanya ketua umum partai, ya hanya menteri, ya hanya mereka yang punya elektabilitas ya. Sementara kita tidak menyiapkan jalurnya sendiri, tracknya nggak ada. Kalau ada konvensi, ya kalau setiap partai punya hak untuk mengajukan capres, konvensi bisa terbangun. Jadi concern kita pertama adalah how to-nya. Itu yang paling penting, karena kita selalu berbicara demokrasi. Bagaimana mematangkan demokrasi, ini tidak hanya urusan orang per orang, nggak hanya urusan capres pencapresan, tapi proses institusionalisasi dari demokrasi itu menjadi substansi yang harus kita kedepankan. Nah, yang kedua adalah siapa, apakah Mas Anies, apakah Mas Ganjar, apakah Khofifah, apakah Ridwan Kamil,
akhir-akhir ini juga lagi lagi dikibar-kibarkan ya Andika gitu. Semua masih terbuka kemungkinannya. Jadi Nasdem sangat rasional dalam hal ini, tidak ada dikotomi antara internal dan eksternal. Prinsipnya bagi Nasdem siapa yang kemudian layak, itu yang paling pentingnya. Layak itu standarnya sejauh ini ya bukan standar Kang Sobari, tapi standarnya Yunarto Wijaya. Karena kalau kita bicara Kang Sobari sangat kualitatif approach lah. Fenomenologis, ya kan? Oke. Oh enggak, fenomenologis beda lagi. Ya. Kalau fenomenologis itu kan nilai yang ada, diserap nilai yang baru, terus direkonstruksi, terus dikontekstualisasi pada dirinya. Bang Willy. Kebetulan skripsi saya soalnya. Bang Willy. Begini Bung, satu kata saja. Ya. Ideologi itu bukan andalan saya. Andalan saya itu tradisi. Nah, Ya. Tradisi. gini, Bukan tradisi. ideologi. Maka kemudian tradisi dengan ideologi kan tadi kan jenengan pakai standpointnya kan ideologi. Jadi saya ini kebetulan studi Dari awal ideologi. aku ngomong tradisi. Yang paling awal aku bicara tradisi. Oke. Saya koreksi lah. Tahan Kang Kenapa? Sejo, tahan Kang Sejo. Tahan dulu Ya. Kang Sejo. Nah, Kita Ya, gimana? Bang Ke- Willy. ya. Ini apa yang menarik adalah kan Partai Nasdem ini akan mengadakan konvensi meskipun nanti baru bulan Juni nih. Iya. baru ini Diputuskan, ya. dan diputuskan, dan ya. tadi dipastikan kemungkinan besar akan berangkat katanya. Iya, tapi Iya kan? artinya banyak yang menganggap gini Bang Willy, wah Nasdem ini bikin konvensi karena memang nggak ada kadernya sendiri yang kuat. Iya. Nggak seperti Mas Jazil yang Caimin ada deklarasi di Iya, mana-mana, nah, AHY ya, sudah sudah. pakai rompi militer, Benar, ya. olahraga di Jogging. GBK, Iya, ya kan? yoi. Padahal nggak ada hubungannya sama Iya. itu. Nah, Itu suatu gimana? fakta objektif ya. Gini, kita nggak mungkin naif karena apa? Satu, dialektika strategi itu tentu berangkat dari kondisi subjektif masing-masing. Itu fakta objektif, nggak mungkin dipaksain. Nah, Nah, yang kedua tentu ada mungkin virtue. dipaksain. Ini virtue itu apa? Kebaikan. Selain value yang dibilang tadi oleh Kang Sobari, virtue-nya dalam hal ini teman-teman harus lihat seorang Surya Paloh itu lebih memilih mendedikasikan partainya untuk orang lain. Itu satu kerelaan untuk dipimpin itu suatu hal yang perlu diapresiasi ya. Ada ruang tersendiri yang khusus untuk itu. Itu Kang Ya. Sobari secara kualitatif bisa menerjemahkan. Ya, tapi gue pengen ke Bang Willy. Konteksnya adalah Eh, teman-teman harus lihat ya satu kalau dalam perspektif yang fakta objektifnya ya memang tidak Nasdem konstruksinya adalah Real Madrid atau PSG lah sekarang. Iya. Nah, konteksnya adalah siapa yang kemudian bisa memenangkan pertarungan itu rasionalitas politiknya di sana. Jadi dia tidak memiliki barrier, dia tidak memiliki handicap apakah itu harus ketua umum, anak ketua umum, orang internal, tidak urusan itu sama Ya. Pak Surya. Ya. Jadi inilah kemudian rasionalitas politik yang harus kita Oke. kedepankan. Jadi kalau nggak begitu kan kapan Nasdem mau mau menang gitu. Ya. Iya. Bang Willy, berarti Anda setuju atau nggak setuju nih dengan satu artikel detik yang saya mau tampilkan dulu, satu artikel detik, nanti ada komentari sebelum kita ke Bang Ican dan Bang Toto, boleh dimunculkan satu artikel detik. Ini dari elitnya Partai Demokrat. Ya, sit down. Ya. Nah, Bang Yasin ngomong gini, harusnya capres-cawapres itu wajib kader partai politik. Nah, gitu. Kalau sekarang. Ini kan ya ini lempar si Tindaon ini lempar bola panas aja. Ya, yang penting kan dia cari sensasi aja ya karena ada AHY ya dia kan dukung AHY. Jadi lain bubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Iya. Jadi kalau konteksnya standpointnya seperti itu ya kalau dia punya hak untuk kemudian mengajukan itu boleh. Tapi kan sekarang kan syarat satu itu fakta objektif. Sehingga apa? Kita harus melihat ini manuver taktis, buang panas lah kalau bahasa kampungnya kan, buang paneh gitu kan. Politik Ini kan- cimanci katanya. Ya, jadi ini kan hanya lempar bola saja. Tapi kalau Oke. kita berbicara idealnya bisa aja, tapi kita harus kontekstual lah. Kondisi Oke. perpolitikan kita, situasi kepartaian kita kan tidak seperti itu. Sedari awal kita gini, konsistensi dalam berpikir dan bertindak itu penting. Saya ingin mengatakan jangan ketika
dulu berkuasa semena-mena, terus ini begini, terus sekarang jadi menciut, terus memiliki hal seperti ini. Sebagai sebuah langkah yang taktis, is oke, tapi kemudian konsistensi berpikir itu penting. Oke. Sehingga apa? Jati diri itu yang Kang Siap. Sobari bilang tadi, tradisi itu terbangun kan dari sebuah proses yang konsisten terus menerus. Jadi ya Top. Sitting Down anggap aja lah sebagai bola panas lah gitu aja. Tapi Saya kayaknya setuju Anda. Iya. Keren itu. Itu adalah eh, ide dari seorang kader Demokrat, ya tentu saja dia punya hak untuk mengajukan idenya dan paling tidak Boleh. memang mungkin adalah pikirannya adalah bahwa siapapun dia, tetap harus dicalonkan oleh partai politik. Ini ngeri nih, soalnya yang komentarnya Karena sekretaris tidak majelis ada tinggi. calon tidak ada pilkada. Kalau rekomendasi majelis pilkada tinggi. boleh Iya. calon independen. Tapi Dipanggil kalau sama untuk ini kayak pilihan Bung presiden tidak boleh ada calon independen. Harus dari partai politik. Sayangnya masih ada presidential threshold yang satu-satunya di dunia mestinya 0%. Oke. Kalau itu posisi kita. Mas Jazil, saya mau ke Mas Jazil nih, kayaknya setuju juga nih dengan Bang Sitting Iya, Down nih iya. kan, meskipun Bang Willy tadi di Iya. Sitting Down nih. Iya, lempar bola Nah, panas. itu Ya kan? itu bukan hal yang baru, itu biasa saja pikiran Ya. itu. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, secara aturan memang kan harus didukung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Jadi dan memang itu tantangan buat partai-partai. Dan saya juga otokritik, memang Ya. selama era reformasi ini partai-partai itu belum mampu melahirkan kader-kader yang tangguh. Itu harus kita akui loh. Jadi normal saja pikiran Pak Sitting Down, setuju tidak setuju, Oke. siapapun calon presidennya tetap harus melalui jalur partai. Oke. Saya Dan mau oke. tantangan buat partai, Ya. termasuk PKB nih, harus melahirkan tokoh, harus melahirkan orang yang mampu untuk memimpin Indonesia. Memang gunanya partai politik itu kok. Ya. Tapi PKB mengakui Tugasnya nggak, Mas? partai. Mas, PKB mengakui nggak bahwa tokoh-tokoh yang dicalonkan oleh atau petinggi PKB sendiri masih kalah di luar dibanding tokoh-tokoh di luar partai? Dan apa Enggak. Itu begini. Survei itu kan tergantung waktu. Jadi tidak bisa diambil mutlak. Hari ini mungkin Iya, bisa iya. seperti itu. Iya. Tapi Siap. toh sebenarnya kalau mau jujur ya, yang paling tinggi kan Pak Prabowo, Ya. ketua umum partai politik. Hari ini lah ya, hasil survei, Iya. Pak Toto tadi. Harus diungkap dong, supaya nggak ditutup-tutupi. Iya. Oke. Pak Anies, Ridwan Kamil di bawah itu. Jadi ungkap dong bahwa hasil survei hari ini meskipun tidak sampai pada angka elektoral 30%, itu yang tertinggi adalah ketua umum partai Gerindra. Itu kan lebih gentle. Ya. Jadi sehingga apa itu mendidik buat partai-partai yang lain untuk juga berkompetisi gitu. Nah, Jadi nggak perlu mengecilkan. iya. Oke. Jangan sampai pemain indie label ini lebih banyak laku Iya. lakunya kan dibanding major label. Ya itu biasa kan Iya. begitu. Ya, oke. Jadi itu tantangan lah buat partai politik. Siap. Oke, Bapak-bapak kita sudah sampai di ujung diskusi. Iya. Saya mau ke Mas Toto nanti, kemudian dilanjut ke Bang Ica dan ditutup sapu jagat oleh tadi tuh. Yang nggak mau Kang dibilang Sejo. ideologis tapi bilangnya tradisi. Tradisi, praktek berulang-ulang katanya Suka-suka kan. lah. Ayo. Iteratif. Ya kan? Mas Toto, silakan Mas Toto. Apa nih? Tentang apa nih? Penutup? Ya, atau- penutup, hikmah, Penutup hikmah. dan coba dikomentari dulu tadi apa namanya Nasdem yang Penutup. ingin membuat konvensi, ya menjawab tadi, kemudian tadi ada aspirasi yang tentu saja banyak diamini bahwa ya capres-capresnya harus kader partai politik. Mungkin ini pula yang membuat kemudian Kang Emil gitu ya tahun ini ingin memutuskan untuk masuk partai Iya. politik. Tapi udah deklarasi capres dulu. Iya. Gimana Mas Toto? Ya kalau mengomentari sedikit tentang Nasdem ya saya harus mengatakan ini pengalaman sebagai pollster ya. Buat saya seorang Surya Paloh walaupun dia berasal dari rahim Partai Golkar gitu dalam sejarahnya, tapi dia berhasil mengembangkan dirinya menjadi lebih cerdas dari Partai Golkar untuk mengambil manuver ikut dalam barisan tengah, kira-kira seperti itu. Itu terjadi bukan hanya dalam konteks pilpres, terbukti dalam sejarah
Pilpres 2 kali Bang Surya Paloh ikut, tapi juga dalam pilkada. Itu harus kita akui, partai ini partai yang paling belak-belakan, plek-plekan itu ngikutin hasil survei. Minimal yang namanya Kak Willy itu nggak pernah tuh misalnya bisik-bisik saya, jagoan gua kok surveinya rendah, naikin dong, enggak. Partai ini dengan berani bahkan bisa mengorbankan kadang-kadang kadernya kalau dianggap jelek. Artinya memang sangat taktis dalam risiko mengenai menang dan kalah. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh dengan Partai Nasdem dengan konvensi adalah bagian dari ketaktisan tadi. Nah, tinggal bagaimana itu tidak berbuah pada bumerang buat Partai Nasdem sendiri yang hanya bergantung pada sosok-sosok yang pada masanya kuat. Bagaimana kemudian bisa dikaitkan itu dengan party ID yang bisa dimiliki oleh Partai Nasdem juga. Itu menurut saya tantangan buat Nasdem. Dan saya berharap konvensi itu ada. Karena sekarang sebetulnya orang mulai melihat biru lawan merah ini bukan lagi partainya mengantuk melawan PDI Perjuangan, tapi antara Nasdem dengan PDI Perjuangan. Itu muncul dalam perdebatan koalisi dalam Jokowi. Itu asumsi Anda atau lihat fakta-fakta tuh Bang Toto, biru merah ini? Itu nanti Bang Willy lah yang jawab. Ampun, Bang Toto. Yang kedua saya pikir begini, ya, sama seperti dia yang mengatakan kalau lembaga survei kan boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kalau partai ini kan kebalikannya, mungkin boleh bohong, tapi nggak boleh salah, karena dia mungkin karena ketika dia salah dia akan kalah. Dalam konteks ini ya sederhana saja, bicara bagaimana perdebatan tema ini kan tentang harus ketua umum atau tidak, kan kira-kira begitu kan. Ya, saya meyakini balik lagi ya, partai-partai ini sudah ratusan kali melihat hasil survei, mengetahui mana yang kredibel dan tidak, mengetahui juga apakah ketua umum itu tinggi atau tidak untuk menjadi magnet elektoral. Jangan sampai ketidakberanian menganalisis disertai dengan kebohongan karena ingin melindungi ketua umumnya, itu kemudian akan menjadi bumerang di ujung masa pemilu nanti. Karena dalam pemilu serentak, efek dari salah menganalisis ini efeknya bukan hanya kepada pilpres tapi juga kepada efek ekor jas tadi. Saya boleh izin nggak Mas? Siap, keluar dari Zoom. Siap, Siap Mas. Mas Jazil, terima kasih Mas Karena Turun. saya masih ziarah ini mau masuk Siap. Akbaroh, Mas. Siap. Mas Turun, Selamat Mas. berziarah, Mas. Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Mudah-mudahan siap dulu. Assalamualaikum. Ini sejalan dengan pemikiran Kang Sobari, tradisi. Tradisi, iya. Mas Jazil ini. Iya. Oke, tadi menarik sudah analisa dan juga penutup dari Mas Toto. Iya. Ya bahwa ya memang ya nanti kita lihat aja bagaimana kondisinya. Tapi salah satu quote tadi ya, surveyor itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. ya. Tapi kalau partai politik itu boleh bohong tapi boleh juga salah. Enggak. Anda jangan sembarangan dong. Jangan. Partai politik top, partai pilar utama demokrasi. Iya. Masuk partai. Membangun partai adalah membangun bangsa. Membangun partai, membangun demokrasi. Iya. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Iya. Ya. Nomor juasi demokrasi. Udah. Terlalu banyak puja-puja. Bang Ican, silakan Bang, tutup. Ya, itu menarik tadi, membangun partai itu membangun demokrasi. Nah, ini yang abai dilakukan oleh para teknokrat politik partai ada di parlemen. Mereka malah membuat jalan yang justru tidak memberi koridor yang baik bagi kuatnya partai politik. Kalau misalnya partai politik di parlemen itu membuat parliamentary threshold dan presiden threshold yaitu tidak ada, misalnya 0, pertama dia bisa bergabung seperti tahun 2004. Tahun 1999 kan dia bergabung menjadi satu fraksi. Itu kan persoalan teknis dalam mengatur jumlah fraksi. Dalam presidensial threshold, jika dibikin tidak ada, maka putaran pertama kita akan memiliki banyak sekali calon presiden. Artinya, ketua-ketua umum partai punya peluang besar sekali untuk menjadi calon presiden pada putaran awal. Dan saya kira kita pernah memiliki 5 pasangan calon presiden, calon wakil presiden tahun 2004, dan saya kira tidak setegang pemilu belakangan ini karena mereka sudah bisa menjadi
sarana bagi katakanlah orang-orang yang tidak langsung dikumpulkan secara diametral. Nah, jadi menurut saya peluang untuk mengembalikan partai politik sebagai sarana paling penting dalam membangun demokrasi perwakilan, maka partai politik harus membebaskan dirinya sehingga dia punya ruang yang besar sekali agar siapapun ingin jadi pemimpin, jadi presiden, wali kota, bupati, ya masuk partai dong, masa enggak? Kan cuma itu jalannya, sehingga tidak muncul seperti kasus pilkada, misalnya ketua DPD atau DPW atau DPC-nya malah berat sekali menjadi calon gubernur, calon bupati, atau calon wali kota. Nah, koridor demokrasi itu kan tidak bisa dibangun satu malam, sehingga kalau kita lihat sejarahnya, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, itu kan dibangun oleh tokoh-tokoh yang merasa bisa memimpin negeri. Itu alat mereka berjuang secara politik ingin jadi presiden misalnya. Kecuali Golkar dan PKS yang relatif lebih kolektif, kolegial, katakanlah begitu, untuk menyederhanakan istilah. Maka kita sebenarnya harus mulai mentradisikan bahwa jalan menjadi pemimpin politik adalah masuk partai politik, bukan dengan cara lain, bukan menjadi penguasa dan pengusaha dan segala macam. Jadi menurut saya ini yang penting menjadi PR bagi partai politik. Jika ingin memperkuat partai politik, maka bikin koridor agar partai politik, orang masuk dalam partai politik punya insentif untuk menjadi pemimpin nasional, daerah, dan sebagainya. Terima kasih. Jadi Anda sudah benar tuh sarankan kepada Mas Andis atau Kang Emil gitu ya, atau siapa lagi sih yang non partai ya? Di 10 besar kurang lebih itu lah ya. Erick Thohir itu harus masuk partai gitu Bang Ican ya. Lah kan berpolitik itu kan sama dengan melakukan pekerjaan lain-lain, tidak boleh malu-malu. Kan misalnya Monsinyur Toto menjadi polster, malu-malu dia jadi polster, kan nggak bisa, pasti nggak akan fokus. Kan begitu. Mas Anto mau jadi pemimpin, kan dia masuk partai politik, jelas sekali itu maunya apa. Kang Sobari karena mau jadi ilmuwan, jadi budayawan, dia antropolog, yang lain, antropolog. Dia masuk Sudah pensiun. Beliau masuk LKBN Antara. Jabatan sebutan administratif pensiun, tapi kan sebagai pemikir beliau tidak pensiun. Jadi yang mau saya tegaskan di sini bahwa marilah partai politik membangun koridor yang kuat agar demokrasi itu betul-betul tumpuannya adalah pada partai politik. Oke. Jadi partai politik pun ya jangan ragu-ragu orang-orang yang punya survei tinggi masuk partai politik, dan jangan ragu juga partai politik untuk mengakuisisi, ya kan? Didit atau teman-teman, kalau misalnya semua ketua umum sekarang bersepakat menjadi calon presiden, terus kan bagus dong. Kan tradisi yang bagus itu. Bagus nggak Kang Sobari tradisi kayak gitu? Ya, ini tradisi nih, ideologi tradisi gitu. Kita belum punya tradisi sampai saat ini. Bung Karno kerja keras, barangkali maksudnya juga ingin membangun tradisi, tapi dimatikan oleh Orde Baru. Mati, hilang tanpa jejak. Lalu Orde Baru 32 tahun sukses membangun kekuasaan, tapi tanpa tradisi, karena tradisinya hilang dalam reformasi. Hilang tanpa jejak. Rata-rata orang tidak sukalah dengan tradisinya Orde Baru. Terutama tradisi kemana-mana seragam itu saya kira tidak suka. Lalu kita masih mulai baru. Pasca reformasi ini betul-betul. Semua berpikir barangkali mari kita membangun partai dengan basis paling bawah, membangun tradisi politik. Barangkali disadarilah. Meskipun tidak dikatakan, semua partai mungkin menyadari itu. Tapi yang ditempuh itu sering diguncang oleh orang lain dan partai-partai lupa bahwa mereka itu ingin berjalan di atas landasan tradisinya. Kalau mau bicara, orang muda selalu bilang walk the talk. Nah, walk-nya, talk-nya apa? Talk-nya yang mana supaya kita bisa walk the talk? Talk-nya belum banyak. Masing-masing partai ini tidak begitu banyak walk. Jadi tidak bisa talk. Nah, kira-kira macam begitu. Kalau sekarang ini kita mengakui dosa kepada Tuhan dan masing-masing partai memperbaiki diri, saya kira itu akan menjadi balapan. Itu apa? Transformasi kultural. Tidak usah seperti itu, tidak usah punya nama.
Tidak usah diberi nama tapi dilakukan. Iya, iya. Karena segala sesuatu di dalam dunia politik atau segala sesuatu dalam kehidupan komunal, ketika diberi nama itu kemudian berkhianat pada kita sendiri atau kita mengkhianati kata itu sendiri. Jadi lakukan saja menurut saya. Masalahnya nama tidak bisa disurvei. Ini betul-betul tradisi. Oke, kalau kata iklan sepatu tuh just do it. Iya, just do it. Tindakan mengkhianati kata gitu. Wah, gila kan. Transformasi Itu metaforik banget, Dit. Itu Metaforik. kalau nggak langit bos saya bicara, nggak ngerti. Langit aja tembus itu, Bos. Sky is the limit. Terima kasih Kang Sejo atas penutupnya Indah. Sebelum menutup, kita tanya Detik dulu. Anda mau beritain apa ini diskusi ini? Coba kasih sedikit lah perspektif tipis-tipis 1 menit coba. Ya ini diskusinya menarik sih. Tapi ya Detik kan selalu mengambil apa-apa yang taktis. Ya. Jadi kira-kira yang kita ambil yang taktis-taktis saja. Betul. Jadi kalau Anda ingin diberitakan oleh Detik, Harus buatlah yang taktis. taktis di lapangan supaya diberitakan. Kita di kuda hitam, Kuda hitam. pakai rompi tentara, bikin konvensi, di deklarasi capres, itu maka akan jadi warna. Tapi kalau mau sophisticated, diadu perspektif tempatnya. Betul, karena kita akan hadirkan dialog-dialog yang paradigmatik, tapi juga taktis. dengan taktis. Terima kasih sekali lagi para narasumber. Tidak ada kesimpulan, Anda sudah pinter semuanya, Anda simpulkan sendiri netizen. Sampai jumpa di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Kita mulai jam 8 malam kurang lebih dikit dan berakhir nggak tahu kapan. Tergantung udah habis aja kita berakhir. Tergantung produser. Sampai jumpa di Adu Perspektif. Terima kasih narasumber semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.